Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama TN Lampung. Oke teman-teman, kali ini TN Lampung akan kembali bercerita tentang cerita rakyat Lampung. Tapi sebelumnya, TN Lampung waktu itu pernah berjanji untuk men-share link atau nama channel dari YouTube Bisnis Suami, yaitu tentang ikan hias. Nama channelnya adalah Gupis ID. Jangan lupa dicatat Gupis ID dan langsung cari ya, karena di sana sudah ada video yang diupload, dan dukung channel Gupis ID untuk berkembang dengan cara mensubscribe. Teman-teman, langsung aja ya. Kali ini TN Lampung akan membacakan cerita tentang Naga Emas Danau Ranau. Cerita yang diangkat dari Lampung, yang penulisnya bernama Yulfi Zawarnis. Ini bisa kalian cek di Google, itu sudah ada. Tapi kali ini TN Lampung akan membacakan juga untuk kalian. Jangan lupa nonton sampai habis. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan TN Lampung, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini supaya TN Lampung lebih bersemangat lagi karena banyak yang nonton. Oke, lanjut, kita stay tune. Cerita tentang Naga Emas Danau Ranau ini memiliki banyak subjudul, tapi kali ini untuk part 1 itu TN Lampung akan membacakan tentang hutan larangan. Teman-teman jangan lupa disimak dan tonton sampai habis ya. Hutan larangan. Kampung Sukau mendadak mencekam. Sore ini seorang pencari kayu melaporkan kepada kepala kampung bahwa temannya hilang di hutan. Ini bukan pertama kalinya warga hilang di hutan. Beberapa bulan yang lalu, seorang lelaki setengah baya yang tinggal di perbatasan kampung juga tidak pulang-pulang ke rumahnya. Lelaki parubaya yang hidup sebatang kara itu, menurut laporan tetangga, tak pernah lagi terlihat sejak beberapa waktu yang lalu. Serem. Belum ya teman-teman? Belum mulai serem. Oke, lanjut. Beberapa tetangga terdekat sudah mencari ke beberapa tempat, tetapi hasilnya nihil. Belum ketemu. Beberapa warga kampung yang sempat berpapasan menyampaikan bahwa lelaki parubaya itu terakhir terlihat menuju hutan. Hutan mana nih? Nanti bakalan tahu, teman-teman. Sejak saat itu, lelaki parubaya itu tidak pernah lagi terlihat di sekitar kampung. Lanjut. Masyarakat menyebut hutan itu Hutan Seminung karena terletak di kaki Gunung Seminung. Ada yang tahu kaki Gunung Seminung atau Gunung Seminung? Tepatnya di Danau Ranau. Dari kejauhan hutan itu terlihat teduh dan rindang. Pohon-pohon besar yang kokoh sudah tampak berderet-deret di sisi hutan. Pucuk-pucuk daun dari pohon yang besar seperti berlomba-lomba mencapai langit. Sudah dapat dibayangkan? Teman-teman, pasti di dalam hutan tersedia banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Kayu bakar, buah-buahan hasil hutan, bahkan hewan-hewan buruan mudah didapat di hutan itu. Hutan yang rindang itu seperti magnet tersendiri bagi masyarakat untuk memasukinya. Pencari kayu tersebut bercerita bahwa 3 hari yang lalu, dia dan seorang temannya berniat mencari kayu bakar di hutan bagian selatan. Tiba-tiba, di persimpangan jalan, secara tidak sengaja mereka berpisah. Dia tak kunjung menemukan temannya tersebut. Si pencari kayu itu kemudian memutuskan untuk segera pulang dan melaporkan kejadian itu kepada kepala kampung. Jadi setelah kejadian itu, si pencari kayu bakar ini langsung laporan ke kepala kampung. Lanjut. Alangkah terkejutnya kepala kampung mendengar laporan warganya. Pasalnya, sejak hilangnya lelaki parubaya beberapa bulan yang lalu, kepala kampung sudah beberapa kali mendapat laporan bahwa warganya juga kehilangan beberapa hewan ternak yang mereka gembalakan di sekitar hutan Seminung. Jadi selain tempat mencari kayu bakar, juga di sana bisa dimanfaatkan untuk memberi makanan hewan ternak untuk warga sekitar sana. Next. Kepala kampung segera menyusun rencana untuk menemukan warganya yang hilang, sekaligus menemukan hewan-hewan ternak penduduk yang juga hilang. Keamanan di kampung ditingkatkan.
penduduk desa bergiliran berjaga-jaga di sekitar hutan dengan membawa peralatan keamanan lengkap. Tak hanya itu, kepala kampung juga membentuk sebuah tim yang terdiri dari pemuda perkasa untuk mencari penduduk yang hilang. Wow, luar biasa kepala desanya ya. Anggota tim itu berjumlah 8 orang. 2 orang menuju ke timur, 2 orang ke barat, 2 orang ke utara, dan 2 orang ke selatan. Jadi seluruh penjuru itu sudah dijaga langsung oleh para anggota tim penjaga kamar. Pagi hari setelah ayam jantan berkokok, tim yang dibentuk pun dilepas oleh kepala kampung menuju hutan. Di persimpangan, mereka berpisah, masing-masing menuju ke arah yang sudah disepakati. 2 pemuda yang ditugasi ke arah utara menyampaikan bahwa mereka tidak menemukan apapun di sepanjang jalan. Sepanjang perjalanan itu, mereka tidak bertemu apa. Oke, lanjut. Pada hari ketiga, mereka sampai di sebuah perkampungan yang cukup ramai penduduknya. Jadi, nggak jauh dari lokasi mereka di sekitar itu, mereka bertemu di sebuah desa lagi, teman-teman. Di perkampungan tersebut, kedua pemuda itu sempat singgah sebentar dan menanyakan kepada kepala kampung perihal hilangnya warga kampung Sukau. Mereka berharap masyarakat di kampung yang terletak di sisi utara hutan itu melihat warga kampung Sukau yang hilang. Jadi kira-kira apa nih teman-teman hasilnya? Mereka bakal ngasih tahu tentang apa yang ada di hutan, atau mereka bisa melihat, atau nggak tahu sama sekali. Kita tahu jawabannya, lanjut ceritanya. Akan tetapi, berita baik itu tidak didapatinya. Kedua pemuda itu memutuskan untuk kembali ke kampung Sukau dengan tangan hampa dan baru sampai lagi di kampung Sukau pada malam hari ke-6. Lumayan jauh, bukan lumayan lagi, tapi jauh banget. Karena memakan waktu 6 hari. Oke, lanjut. 2 pemuda yang ditugasi ke arah timur pun pulang dengan tangan hampa, sama seperti 2 pemuda yang sebelumnya. Mereka hanya bercerita bahwa di ujung pencariannya mereka hanya menemukan padang rumput yang luas di sisi timur hutan. Oke, setelah menemukan padang rumput itu, mereka memutuskan untuk kembali ke kampung Sukau. Karena mereka yakin masyarakat kampung Sukau yang mereka cari tak mungkin hilang di padang rumput itu. Iya sih, kalau kita bayangin ya, padang rumput gitu loh, bisa kelihatan, nggak mungkin lah hilang ya. Tapi wallahu a'lam. Lanjut. 2 pemuda yang ditugasi ke arah barat juga membawa berita yang hampir sama. Mereka tak menemukan apa yang mereka cari. Di sisi barat hutan Seminung hanya ada sebuah kampung kecil yang dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Kampung ini terlihat tenang. Kedua pemuda juga sempat menanyakan kepada penduduk setempat apakah mereka pernah melihat orang asing melintas ke kampung tersebut. Jawabannya pun sama. Tak pernah ada orang asing yang pernah singgah di kampung itu kecuali pemuda tersebut. Misterius ya teman-teman. Muncul pertanyaan begitu banyak ya teman-teman, karena sudah 3 tim yang membuat laporan, tidak ada satupun yang mendapatkan kabar baru. Gimana selanjutnya? Tonton lagi ya. Pada akhirnya, tersisalah 2 pemuda yang diberi tugas untuk mencari ke arah selatan. 2 pemuda itu adalah Bilu dan Mopang. Pada hari ke-7 pencarian, mereka lagi lari tergopoh-gopoh menuju balai desa yang saat itu ramai. Wajah mereka pucat pasi. Dengan terbata-bata, mereka menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami di hutan. Apa ya? Kok sampai pucat gitu? Jadi takut. Oke, tapi penasaran. Lanjut. Datuk, kami tak sanggup lagi melanjutkan pencarian, ujar Bilu kepada kepala kampung yang mereka sapa dengan sebutan Datuk. Kenapa? Iya Datuk, kami baru saja lepas dari incaran maut gara-gara tugas yang kami emban ini. Lanjut Mopang. Makin penasaran. Baiklah, kalian tenang dulu. Ceritakanlah kepada kami peristiwa yang sudah kalian alami hingga wajah kalian pucat pasi begini, ujar kepala kampung. Bilu dan Mopang pun sesaat menarik nafas dalam, lalu meminum teh hangat yang sudah disediakan oleh istri kepala kampung. Bilu memulai cerita. Datuk,
Kami baru saja melihat sebuah pohon besar yang sangat tinggi. Pohon tersebut memiliki batang yang sangat kokoh dan daun yang sangat rindang. Cabang-cabang pohon itu menjulur hingga kami tak dapat melihat ujungnya. Begitu besarnya pohon itu, satu cabangnya saja dapat menampung balai desa ini dan seisinya. Bisa kebayang nggak teman-teman? Segede apa itu pohon? TN Lampung juga nggak bisa ngebayang sebesar apa itu. Karena kalau kampung Sukawan saat ini TN Lampung tahu itu hebat, luas. Warga yang hadir dan mendengar cerita Bilu berdecak kagum. Mereka membayangkan di dalam pikiran mereka masing-masing betapa kokoh dan besarnya pohon yang dilihat oleh Bilu dan Mo. Teman-teman pasti pernah ngebayangin juga ya, atau langsung ngebayangin. Oke, lanjut lagi ceritanya. Setelah menarik nafas sesaat, Bilu melanjutkan ceritanya. Dari kejauhan kami melihat pohon itu indah sekali. Pohon itu seolah mengeluarkan aroma yang tajam sehingga menarik siapapun yang lewat untuk mendekati. Termasuk kami. Semakin kami melihat pohon itu, kami semakin penasaran untuk mendekatinya. Perasaan kami yang teraduk-aduk, aroma yang keluar dari pohon, keindahan pohon, dan bisikan-bisikan yang mengirim kami untuk mendekati pohon itu menimbulkan suasana mencekam. Hujan. Hati kami menolak untuk mendekati pohon itu, akan tetapi langkah kaki kami memaksakan untuk mendekati pohon itu. Aneh, bin ajaib, dan misterius banget. Kalau TN Lampung ada di sana, pasti gak tahu deh nasibnya kayak mana. Oke, lanjut. Bilu diam sesaat. Tatapan matanya mengarah ke ketinggian hutan Siningunung yang terlihat indah walaupun dari kejauhan. Warga yang hadir tak sabar mendengar kelanjutan cerita Bilu. Namun, mereka tahu Bilu dan Mopang baru saja mengalami peristiwa dahsyat yang mengganggu emosi dan perasaan mereka. Mereka hanya menunggu kalimat demi kalimat keluar dari mulut Bilu dan Mopang. Sambil menunggu, Bilu melanjutkan ceritanya. Hati kami seperti teriris sedih tatkala kami semakin dekat dengan pohon itu. Seolah-olah kami mendapat bisikan dan dituntut untuk terus mendekati pohon itu. Saya dan Mopang terus berjalan hingga kami sampai di rumpun pohon besar itu. Suara bisikan semakin kuat, menuntun kami memanjat pohon itu. Kalau membayangkannya sekarang, rasanya mustahil bagi siapapun untuk dapat naik ke pohon itu tanpa bantuan alat untuk memanjat pohon. Akan tetapi, kami dengan mudah berjalan menaiki pohon itu. Mungkin dituntun sama yang halus sekali ya, biar cepat bisa naik pohon. Lanjut cerita. Bilu sesaat berhenti bercerita dan kembali menarik nafas dalam. Setelah menegak teh hangat yang disediakan, Bilu melanjutkan cerita. Untungnya, kami tiba-tiba seperti terbangun dari tidur saat mendengar suara petir yang keras. Langkah kaki kami tiba-tiba terhenti dan kami jatuh dari pohon yang sudah kami naiki hampir setinggi 3 meter. Tinggi ya, berapa kali lipat dari badannya tadi. Kami berusaha menjauh dari pohon besar itu. Sekoyang-koyang, kami tak bisa bergerak. Kaki kami seperti terpaku ke bumi. Kami berteriak sekuat tenaga dan mengerahkan segenap sisa tenaga yang kami miliki. Akan tetapi, tubuh kami terasa kaku. Semakin kami berteriak dan berusaha lari, kaki kami semakin terasa kaku. Kami pun hampir kehabisan tenaga dan mulai pasrah dengan segala kemungkinan yang akan menimpa. Perlahan Mopang berbisik kepada saya bahwa ayahnya pernah berpesan untuk tidak melawan kekuatan dengan kekuatan. Kami memasrahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya perlahan kami bisa melepaskan diri. Kami berusaha lari sekuat tenaga. Dari kejauhan kami mendengar suara genderuwo yang berusaha mengejar kami. Syukur kami bisa memasuki kampung dengan selamat. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi kalau saja suara petir yang menggelegar itu tidak menyadarkan kami. Mulai agak mencekam ceritanya, tapi perasaan lanjut.
Sampai di situ dulu menghentikan ceritanya. Keletihan dan ketakutan masih terlihat di wajahnya. Mopang yang saat itu duduk di sebelah Bilu melanjutkan cerita Bilu. Bisa kebayang gak gimana perasaan mereka saat itu? Tema penyampaiannya dia terus gimana ya? Capek gitu kayaknya ngerasain gak sendiri. Lanjut. Datu, kami benar-benar takut Datu. Saat tersebut ternyata pohon besar yang awalnya terlihat indah itu sangat menyeramkan. Tidak hanya sebaikan kain, kami juga melihat ribuan ular bergantung di sela-sela pohon dan daun. Aroma tak sedap menyeruak dari sela-sela pohon. Kulit-kulit kayu seolah menyerupai mata pedang yang sangat tajam. Sungguh pohon besar dan sekitarnya adalah tempat paling menyeramkan yang pernah kami lihat. Kepala kampung terpana mendengar cerita Bilu dan Mopang. Sejenak pikirannya melayang membayangkan nasib 3 warganya dan hewan ternak yang hilang di hutan. Jangan-jangan mereka terjebak di dalam pohon besar penuh ular itu, pikir kepala kampung. Apakah kalian berpikiran yang sama dengan kepala kampung? Jawabannya belum jelas. Lanjutnya. Saat itu juga, kepala kampung mengingatkan seluruh warganya agar tidak memasuki kawasan hutan. Oke teman-teman, cerita ini bersambung karena banyak subjudul yang ada di dalamnya. Dan yang tadi, yang Tan Lampung bacakan itu adalah subjudul yang pertama tentang hutan terlarang. Besok, Tan Lampung akan melanjutkan ceritanya dengan updatean terbaru dengan subjudul yang selanjutnya, yang pastinya lanjutan dari cerita ini. Untuk membangun channel YouTube ini, Tan Lampung membutuhkan bantuan like dan subscribe. Kalau bisa share juga channel ini supaya banyak yang nonton. Jadi Tan Lampung tidak sia-sia untuk bercerita. Dan membuat video ini tidaklah mudah. Curhat. Oke, teman-teman. Sekali lagi jangan lupa nonton untuk video selanjutnya. Dan yang paling penting tonton dulu video yang pertama ini, teman-teman. Oke.